Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah Masjid Baitun Nikmah rahimakumullah. Mari kita awali kajian sore menjelang berbuka ini dengan bersama-sama menghaturkan puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan syukur kita senantiasa dicatat oleh Allah, dan juga kita yang bersyukur digolongkan oleh Allah sebagai hamba-hamba yang bersyukur dan dijauhkan oleh Allah dari hamba yang kufur akan nikmatnya. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa dihaturkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang harus kita jadikan teladan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ibu bapak rahimakumullah, alhamdulillah kita nanti malam memasuki malam yang ke-25. Dan menjadi penting karena besok adalah Jumat terakhir di bulan Ramadan insyaallah. Sehingga ada banyak hal yang harus kita siapkan, terutama doa perpisahan biasanya dibaca di Jumat terakhir di bulan Ramadan. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan perpisahan Ramadan. Bahkan nanti digambarkan ditangisi oleh seluruh alam raya ini dengan berpisahnya Ramadan atau dengan perginya bulan Ramadan dari umat muslim ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala. Dari Jabir, sahabat Nabi, dari Nabi alaihi salatu wassalam, annahu sesungguhnya Nabi qala bersabda, idza kana akhira lailati min Ramadan, idza kana akhiru lailati min Ramadan, tatkala ada akhir dari malam bulan Ramadan, bakat menangislah as-samawatu, langit-langit, wal ardu dan bumi, wal malaikatu dan para malaikat. Mengapa menangis? Musibatul li ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, karena akhir dari Ramadan itu adalah musibah bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qila, kemudian ditanyakan, ya Rasulullah, hai Rasulullah, ayu musibatin hiya, apakah musibah ini ya Rasul? Sehingga di pembukanya sudah membuat para sahabat ngeri, dibuat ngeri karena langit-langit menangis, bumi menangis, malaikat menangis, dan ini menjadi pertanda musibah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Musibah apa kok sampai seperti ini? Qala alaihi salatu wassalam, bersabdalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dahaba ramadana, pergi atau akan pergi, dahaba wuslungo, sudah pergi Ramadan, bulan Ramadan. Mengapa sampai Ramadan pergi dan ditangisi? Karena fa inna da'awati fihi mustajabatun, karena doa-doa fihi di bulan Ramadan itu mustajabatun, sangat diijabah, sangat dikabulkan. Ini yang pertama. Jadi ini masih ada kesempatan berapa malam lagi Bapak Ibu? Ini nanti malam ke-25, malam ke-26, 27, 29, malam ke-30 sudah selesai. Jelas sih, malam 25 nggih, nanti malam nggih. Nah, hanya tinggal beberapa hari lagi.
Nah kalau tinggal beberapa hari lagi ini kita tidak bisa memaksimalkan, memanfaatkan dengan sungguh-sungguh, maka ini luar biasa. Orang yang tidak memiliki hati dan perasaan, karena apa? Sampai langit-langit, bumi dan malaikat menangis ketika berpisah dengan Ramadan, tetapi kita manusia yang diberikan anugerah dan langsung bisa menerima manfaat dari Ramadan ini, keutamaan dari Ramadan ini, tapi kita sendiri malah tidak memiliki kepedulian sedikit pun. Sedih tidak, bahkan malah bergembira ria, bersukaria, meh bodoh. Wajar gembira karena kita akan berhari raya, kita akan meraih kemenangan. Tapi mestinya kalau kita belajar dari langit, bumi dan malaikat, kita justru sedih karena kita berpisah dengan Ramadan. Dengan hilangnya atau dengan perginya Ramadan ini mestinya membuat kesedihan bagi kita. Karena apa? Doa-doa yang di bulan Ramadan diijabah, nanti di luar bulan Ramadan wallahu a'lam. Artinya ada jaminan, ada garansi di bulan Ramadan ini doa-doa dikabulkan. Ini yang membuat langit, bumi dan malaikat sedih karena menjadi musibah besar bagi umatnya Nabi Muhammad. Koyong ini kok umatnya Nabi Muhammad tidak mau memanfaatkan sebaik mungkin. Nah ini kan kerugian yang sangat besar. Wasodaqatu makbulatun, dan sodakoh di bulan Ramadan itu makbulatun, diterima. Sodakoh berupa apa saja. Yang punya tenaga sodakoh dengan tenaga, yang punya uang sodakoh dengan uang, yang punya ilmu sodakoh dengan ilmu. Nah ketika uang ada, ilmu ada, tenaga ada, disedekahkan, maka ini berlipat-lipat pahalanya. Jadi termasuk ibu-ibu tim masak sore ini luar biasa pahalanya. Mudah-mudahan sedekah syukur bisa semuanya. Ada juga ikut mensedekahkan sebagian hartanya, mensedekahkan sebagian tenaganya untuk menyiapkan makanan-makanan. Wah ini luar biasa untuk ibu-ibu. Wasodaqatu makbulatun, sodakoh itu diterima. Jadi sodakoh itu tidak hanya mengeluarkan uang karena ada edaran kemudian mengeluarkan uang, mengeluarkan beras, mengeluarkan sebagian dari kekayaan kita. Tidak, sedekah itu bisa berupa tenaga. Yang menjadikan makanan untuk berbuka itu matang, itu adalah sedekah dari tenaga yang diberikan oleh ibu-ibu. Dan ini makbulatun, diterima. Wal hasanatu mudha'afatun, dan kebaikan dilipat gandakan. Jadi, kebaikan dilipat gandakan. Nah, kebaikan ini berupa apa saja? Jadi, berupa apa saja? Ya termasuk tidurnya orang berpuasa, ibadah. Naumu shaimin ibadah. Tidurnya orang berpuasa ibadah, apalagi bekerjanya untuk mencari nafkah yang halal, itu berlipat-lipat bernilai ibadahnya. Nah ini. Jadi yang paling rendah, aktivitas yang paling rendah, ya, itu tidur itu pun bernilai ibadah, apalagi aktivitas yang memiliki energi tingkat tinggi. Seperti bekerja, mencari nafkah yang halal, kemudian beribadah itu sendiri, sholatnya diperketat, sholat qobliyah badiahnya dilaksanakan, sholat malamnya dilaksanakan. Ini adalah al-hasanat mudha'afatun, kebaikan yang dilipat gandakan yang ada di bulan Ramadan. Wal adabu madfu'un, dan siksa, kesulitan, bencana, madfu'un, ditolak. Jadi di sini ada 4 perkara yang menyebabkan menjadi musibah besar bagi umat Nabi Muhammad, karena di bulan Ramadan doa-doa dikabulkan, sedekah diterima, kemudian kebaikan dilipat gandakan, dan adab, siksa,
bencana, ya, madfu'un, tertolak. Fa ayyu musibatin a'dhamu min dahabi Ramadan. Kemudian fa ayyu musibatin, musibah mana lagi, a'dhamu, yang lebih besar, min dahabi Ramadan, dari perginya bulan Ramadan. Fa idza bakatis samawatu, maka tatkala menangis langit-langit, wal ardu, dan bumi, li ajlina, karena kita, karena umatnya Nabi Muhammad, fanahnu, maka kami, kata Muhammad, karena Nabi Muhammad, ahaqqu, lebih berhak, bil bukai, dengan menangis, watta as-sufi, dan susah, lima, disebabkan yaktau, terputusnya, anna, dari kami, min hadhil fadhaili, dari inilah keutamaan-keutamaan, wal karamati, dan kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan. Jadi kalau langit dan bumi, malaikat-malaikat menangis karena kami, kata Nabi Muhammad, maka kami justru lebih berhak untuk menangisinya, karena terputusnya dari kami kemuliaan-kemuliaan Ramadan, dan terputusnya dari kami kemuliaan-kemuliaan bulan Ramadan, keutamaan, al-fadail, keutamaan, wal karomat, dan kemuliaan. Dari keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Ramadan, kemuliaan-kemuliaan yang ada di bulan Ramadan, begitu Ramadan pergi, yang qati'u, terputus, anna, dari kami. Kira-kira kalau gambaran seperti ini sedih napa sedih, Pak? Sedih nggih? Kata Nabi, fanahnu ahaqqu bil buka wa ta'assuf. Karena kita umat Nabi Muhammad mestinya lebih berhak bersusah atau menangis dan merasa susah dengan hilangnya atau dengan perginya bulan Ramadan. Tapi nyuwun sewu, apakah karena kurangnya ilmu atau karena tidak tahu, justru ketika di akhir Ramadan orang sudah mulai mengurangi aktivitas beribadahnya. Sholat tarawih sudah semakin maju softnya, bukan maju semaraknya, bukan maju bertambahnya jamaah, tapi maju softnya. Ini pertanda bahwa kita memang belum memahami hakikat keutamaan dan kemuliaan dari bulan Ramadan. Maka melalui forum ini masih ada 5 hari kurang lebih, masih ada 5 hari. Kalau nanti lebarannya hari Kamis, berarti kan tinggal puasa Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rebo. Tinggal 6 hari kita berpuasa. Mestinya kita menangis dan merasa susah. Dan ini masih ada beberapa hari untuk melatih diri merasa susah ditinggal oleh Ramadan. Jadi kalau nanti sehari 2 hari sebelum perginya Ramadan kita sudah betul-betul merasa susah, sedih, ya, sedihnya karena apa? Karena doa-doanya yang di bulan Ramadan diijabah, sedekah-sedekahnya yang di bulan Ramadan diterima, kemudian kebaikan-kebaikannya yang di bulan Ramadan ditingkatkan, dilipat gandakan, wal adabu madfuun, dan siksa-siksanya diangkat atau ditolak. Maka setelah Ramadan tidak ada lagi jaminan. Ini kesedihan besar, atau bahkan dikatakan sebagai musibatun li ummati Muhammad alaihi salatu wassalam, musibah bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita latihan sedih karena mungkin belum terbiasa untuk sedih ketika ditinggalkan oleh Ramadan. Ibu bapak rahimakumullah, ini yang mengapa ilmu itu menjadi sangat penting. Mengapa ilmu menjadi sangat penting, ini luar biasa. Orang sedih juga perlu ilmu, orang bahagia perlu ilmu. Sedih karena ditinggalkan Ramadan perlu ilmu. Berbahagia karena ditatangi bulan Ramadan ternyata juga perlu ilmu. Jadi ketika orang memiliki ilmu yang luar biasa, pemahaman yang benar tentang ini, ketika datang bulan Ramadan kita berbahagia.
berbahagia betul, lahir batin bahagianya, bukan hanya sekedar ikut-ikutan, tapi betul-betul bahagia karena paham keutamaan dan kemuliaan yang ada di bulan Ramadan. Maka dengan berbahagia saja, seperti yang dulu pernah saya sampaikan di awal-awal Ramadan, man faraha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang bersuka cita berbahagia dengan datangnya bulan Ramadan, maka haram baginya jasadnya dari api neraka, atau diharamkan jasadnya dari api neraka. Nah, orang yang bisa memiliki kebahagiaan yang benar tentang datangnya bulan Ramadan pasti punya dasar ilmu yang maton, punya dasar ilmu yang jelas, punya dasar ilmu yang yakin. Demikian juga ketika perginya bulan Ramadan, ketika Ramadan meninggalkan kita, karena ketika datang kita bahagia, pasti ketika Ramadan pergi kita susah. Maka susahnya yang karena Allah, maka ini juga menjadi keseimbangan, bahwa ketika datang Ramadan dia betul-betul sukacita karena Allah, dan ketika perginya Ramadan dia juga berduka cita karena Allah. Nah, ini klop. Jadi datangnya Ramadan kita sambut dengan sukacita, perginya Ramadan kita menangis ya, dan merasa susah. Karena boleh jadi tahun depan kita tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Siapa yang bisa menggaransi? Siapa yang bisa menjamin tahun depan kita bisa bertemu dengan Ramadan? Tidak ada. Maka ada istilah, ya ini juga kesedihan kita yang mendalam. Ramadan kedua kali ini kita masih ada corona, masih ada wabah, pandemi. Nah, kesedihan kita juga terekspresi dari berbagai meme yang ada di media sosial. Ketika ada tulisan yang sangat menyentuh hati, corona tetap masih ada, tetapi kita tidak pernah bisa menjamin apakah orang tua kita tahun depan masih ada. Jadi kalau corona masih mungkin ada tahun depan, masih mungkin, tetapi apakah kita bisa jamin orang tua kita, yang terutama yang masih punya orang tua? Karena larangan mudik ini menjadikan, meskipun kita bisa sekarang dengan teknologi seperti ini bisa melakukan Zoom antar keluarga, tetapi kesedihan, kebahagiaan ketika bertemu itu tidak bisa diwakili oleh hanya sekedar tatap muka melalui Zoom atau melalui media alat komunikasi yang semakin canggih. Nah, ini kenapa ada hal yang dilupakan ketika orang bersalaman dengan keluarga, gugurlah, rontok dosa-dosanya. Datang dari tempat kita menuju rumah orang tua, niat silaturahim, itu setiap langkah dihitung pahala yang luar biasa. Lah, ini kesedihan demi kesedihan yang kita rasakan. Dengan datangnya bulan Ramadan kita bahagia, dengan perginya bulan Ramadan kita susah, ditambah susah lagi kita tidak bisa mudik, tidak bisa bersilaturahim dengan keluarga. Mudah-mudahan dengan kita memenuhi protokol kesehatan, aturan surat edaran dari pemerintah, dan kita bisa menahan diri tidak mudik, terima dengan ikhlas. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita, menjadi ikhtiar kita lahir batin untuk tidak menularkan atau menghentikan virus corona. Meskipun ada sebagian orang yang berpikir negatif, pandemi dikatakan plandemi. Kalau pandemi adalah musibah global, tapi kalau plandemi adalah musibah yang direncanakan. Lah, ini ada saja yang seperti itu, monggo. Jadi memang ini menjadi multi tafsir. Orang di dunia merdeka ini, orang bisa merdeka untuk menafsirkan apa saja sesuai dengan pemahaman masing-masing. Ibu bapak rahimakumullah, kita lanjutkan. Warwiya anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu qala, diriwayatkan langsung dari Nabi bahwasanya Nabi bersabda, innallaha ta'ala khalaqa malakan lahu arba'u aujuhin min wajhin ila wajhin masiratu alfi sanatin. Ini memberikan penjelasan lagi. Innallaha ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala
khalaqa malakan, telah menciptakan malaikat, lahu bagi malaikat tersebut arba'atu aujuhin, ada 4 wajah. Jadi kalau kita kan punya 1 wajah, tapi malaikat punya 4 wajah. Wajah yang menghadap ke timur, wajah yang menghadap ke selatan, wajah yang menghadap ke utara, wajah yang menghadap ke barat. Ini malaikat. Allah menciptakan malaikat, yang malaikat itu memiliki 4 wajah. Min wajhin ila wajhin, dari wajah yang satu ke wajah yang lain. Masiratu alfi sanatin, maka kalau ditempuh oleh manusia itu perjalanan 1000 tahun. Luar biasa lebarnya malaikat, luar biasa besarnya malaikat yang Allah ciptakan ini. Fabi wajhin, salah satu wajah, yasjudu ila yaumil qiyamah. Satu wajah itu yang dimiliki oleh malaikat, satu malaikat, ada satu wajah yang dipakai untuk sujud ila yaumil qiyamah, sampai yaumil qiyamah. Yaqulu, berkatalah malaikat fi sujudihi, di dalam sujudnya, subhanaka ma'adoma jamaluk, maha suci engkau ya Allah, ma'adoma, sungguh agung, jamaluka, kecantikanmu atau kebaikanmu, keindahanmu. Ini wajah yang pertama, dipakai oleh malaikat untuk sujud sampai kapan? Sampai yaumil qiyamah, tidak bangun-bangun lagi. Dan di dalam sujud itu malaikat mengucapkan subhanaka ma'adhamu, ma'adhama jamaluk, subhanaka ma'adhama jamaluk. Di dalam sujudnya hanya mengucapkan itu, maha suci engkau ya Allah, sungguh besar, sungguh agung keindahanmu. Ini wajah yang pertama. Wabi wajhin yanduru ila jahannam, dan satu wajahnya lagi dari malaikat, wajahnya malaikat itu yanduru, dia melihat ke neraka jahanam. Wa yaqulu, dan berkatalah wajah yang melihat ke neraka jahanam, al-wail liman dakhalaha, sungguh celaka orang yang masuk ke dalam neraka jahanam. Karena malaikat melihat isinya jahanam seperti apa, kemudian terucap dari mulutnya, al-wailu liman dakhalaha, sungguh celaka orang yang masuk ke neraka jahanam itu. Ini wajah yang kedua. Wa biwajhin yanduru ilal jinan wa yaqulu tuba liman dakhalaha, dan wajah yang lain, wajah yang ketiga yang dimiliki malaikat tadi, yanduru ilal jinan, dia melihat ke surga, ke sebelah kanan, melihat ke surga, melihat betapa indahnya surga, kenikmatan-kenikmatan, al jannatu wa na'imu hasaddun lima yusalli wa yusallimu. Nah, surga yang dicawiskan untuk orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Wa yaqulu, dan berkatalah wajah malaikat yang melihat surga ini, apa yang dikatakan, tuba liman dakhalaha, sangat beruntung bagi orang yang memasuki surga. Karena malaikat tahu kenikmatan yang sudah disediakan oleh orang-orang yang akan memasuki surga nanti, sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surga. Karena malaikat melihat kenikmatan-kenikmatan itu, terucap dari mulutnya, tuba liman dakhalaha, beruntung sekali. Tuba itu kalau dulu ketika saya belajar itu tuba bejo kemayangan. Nah, paham ya? Yang orang Jawa paham nggak bahasa-bahasa seperti itu? Tuba bejo kemayangan itu benar-benar beruntung. Jadi, benar-benar beruntung liman dakhalaha, bagi orang yang memasukinya. Wa biwajhin yanduru ilal arsh, dan wajah yang satu lagi yang keempat, wajahnya malaikat yanduru, melihat ilal arsyir rahman, kepada arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala, arasnya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Wa yaqulu, dan berkatalah atau terucap dari mulutnya malaikat,
Rabbirham wala tu'adzib shaimi ramadhana min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam. Nah, ini wajah malaikat yang keempat yang melihat arasnya Ar-Rahman, arasnya Allah Subhanahu wa taala, ya. Terucap dari mulutnya, yaqulu, terucap dari mulutnya, Rabbirham, wahai Tuhan, wahai Allah, irham, sayangi, wala tu'adzib, dan jangan kau siksa, shaimi Ramadan, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, min ummati Muhammadin alaihi salatu wassalam, dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jadi luar biasa, ada satu malaikat yang diciptakan oleh Allah, begitu besarnya antara wajah yang satu ke wajah yang lain, dan ada 4 wajah. Itu kalau ditempuh oleh manusia, oleh kita, itu perjalanan 1000 tahun perjalanan. Kaya apa nih? 1000 tahun. Berarti menghabiskan berapa generasi? Jadi kalau kita usia 60, ya, 10 generasi baru 600 tahun. Berarti masih ada berapa? 10 tambah 5, 15 generasi lebih. Jadi beranak pinak kita mengelilingi wajahnya malaikat yang satu ke wajah yang lain. Itu 1000 tahun perjalanan. Masiratu alfa sanah, perjalanan 1000 tahun. Gedene kaya apa? Wallahu alam. Besarnya seperti apa Allah yang tahu. Nah, tapi yang menarik ini, yang keempat, wajah yang melihat ke arasnya Ar-Rahman, dari mulutnya terucap irham, Rabbirham wala tu'adzib shaimi Ramadan min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya Allah, sayangi dan jangan disiksa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari umatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Jadi kita terus-menerus didoakan oleh malaikat ini yang luar biasa. Kita terus-menerus didoakan agar kita dirahmati, disayangi, dan jangan disiksa, ya, orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini lagi-lagi nyun sewu, ini memang luar biasa. Apakah situasi yang menggoda atau kitanya yang mudah tergoda? Ini apa betul? Seminggu pertama betul-betul masih rapi, masih tertib. Orang berpuasa, terutama di tempat-tempat umum. Tapi minggu kedua, orang sudah tidak malu-malu lagi, terutama pedagang. Pagi hari sudah membuka dagangannya untuk makan. Meskipun ya sah-sah saja, wong saya dagang Pak, saya juga berpuasa, tetapi lebih elok mestinya, ya, lebih elok dibuka setelah duhur atau setelah asar. Siapa tahu orang yang mau beli takjil, orang mau beli sayur, membeli di situ. Tapi sudah sejak pagi dibuka. Nah, ini karena kebodohan kita atau karena dahsyatnya godaan dari luar, wallahu alam. Gitu. Ya, kalau yang yakin, saya yakin seyakin-yakinnya, yang senantiasa hadiri majelis seperti ini, yang senantiasa hadir berkumpul dengan orang-orang soleh, insya Allah masih bisa menahan diri. Amin, ya? Amin. Ini adalah pilihan terbaik kita untuk senantiasa berkumpul dengan orang soleh. Datang di majelis ilmu seperti ini, datang di majelis orang-orang soleh, insya Allah kita masih terlindungi. Tapi kalau sudah nyempal, ya, sudah nyempal, datang saja sudah nggak mau. Meskipun kalau kita lihat kajiannya Gus Baha itu ya sangat moderat, ya. Artinya memang ada orang-orang yang harus bekerja keras, ada orang-orang yang tidak kuat puasa karena menghidupi, mencari rezeki yang halal, karena saking beratnya perjuangan, sulitnya hidup, maka boleh jadi dia tidak kuat puasa, maka itu termasuk kekecualian. Tetapi ketika orang-orang seperti itu, artinya orang-orang yang dia bekerja keras mencari rezeki yang halal untuk menghidupi keluarganya, maka kalaupun dia
tidak kuat berpuasa, maka dia masih bisa merahasiakan. Masih bisa merahasiakan. Tetapi ini yang terjadi di alam demokrasi ini, sudah tidak ada lagi rasa malu, tidak ada lagi rasa pekewuh, ya. Ini yang luar biasa. Maka rugi sekali, karena doa malaikat ini pasti diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa malaikat dibandingkan dengan doa kita, itu garansi diterimanya lebih besar doa malaikat, ya. Mengapa? Karena diciptakan sejak awal tidak bermaksiat. La ya'suna ma amarallah. Malaikat itu tidak pernah mengkhianati, tidak pernah menentang, tidak pernah bermaksiat kepada Allah sejak proses diciptakannya pertama sampai yaumil qiyamah. Maka ini yang membuat garansi diterima doanya malaikat lebih tinggi daripada doa-doa kita. Nah, ini yang mendoakan malaikat. Rabbirham wa la tu'adzib shaimi Ramadan min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya Allah, jangan kau siksa, ya Allah, sayangi dan jangan kau siksa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini terus menerus, karena malaikat ini memiliki keistimewaan yang melihat aras. Dia terus menerus mengucapkan dari mulutnya yang mulia, Rabbirham wa la tu'adzib shaimi ummata Muhammad. Rabbirham wa la tu'adzib shaimi Ramadan min ummati Muhammad alaihi salatu wasallam, terus menerus. Jadi tidak pernah putus, tidak kemudian capek. Nah, kalau imam tarawih seperti saya tuh masih minum ya. Masih ibu bapak melihat menyaksikan. Jadi kalau rakaat 2 rakaat atau 4 rakaat ya, itu mesti harus disahur dengan minum agar suaranya tetap terjaga, karena ketika riak ini sudah mulai menguasai kerongkongan ini ya, biasanya sudah mulai mengganggu. Jadi mungkin saya yang paling, kalau biasanya tidak disediakan oleh takmir atau takmir masjid musola itu saya bawa sendiri. Nah, tapi biasanya sekarang karena sudah tahu, terutama Pak Munir biasanya pasti ada sela-sela untuk minum. Nah, ini. Nah, ibu bapak rahimakumullah, ini berbeda dengan malaikat. Malaikat tidak pernah berhenti untuk mendoakan. Sejak zaman azali, sejak proses penciptaannya sampai sekarang terus menerus. Rabbirham wa la tu'adzib shaimi Ramadan min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam. Rabbirham wa la tu'adzib shaimi Ramadan min ummati Muhammad alaihi salatu wassalam, terus menerus. Nah, ini kita mengaminkan saja, amin, amin, amin. Insya Allah kita diijabah dan kita akan senantiasa dirahmati oleh Allah, dan kita tidak disiksa karena kita berpuasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan besok sore, masih bertemu dengan saya insya Allah.